Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam diri kita. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi yang membawa zaman jahiliyah menuju zaman dengan ilmu pengetahuan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ikhwah filah semua, pandemi terus jalan, pandemi terus meningkat, tapi jangan sampai ini menghilangkan semangat ikhwah filah semua dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi jadikanlah momentum semangat untuk bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana Muhammad Armizal Caniago dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Ana izinkan Ana untuk menyampaikan taujih atau ceramah singkat yang bertemakan berkah Ramadan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mendengar kata berkah ini identik dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dan banyak manusia berbondong-bondong dalam mempersiapkan diri, dalam merubah diri, dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk meningkatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada beberapa keberkahan atau berkah Ramadan ini yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan memperbanyak doa gitu. Ya. Doa orang yang berpuasa itu sangat mustajab dan sangat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum-antum sekalian, perbanyakkanlah doa di bulan Ramadan ini, terutama di pas berbuka nanti gitu. Jadi doa-doa antum, apa yang antum ucapkan, apa yang antum inginkan di bulan Ramadan ini, antum doa, insyaallah Allah ijabah, Allah aminkan, Allah sampaikan itu. Jadi perbanyaklah membaca doa, perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, mengkhatamkan Al-Quran. Kita ketahui bahwa Ramadan ini identik dengan bulan lahirnya Al-Quran, ya, yang mana tepatnya pada 17 Ramadan, yang mana firman Allah yang berbunyi, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi, yuk ikhwah fillah semua, beruntung bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena pahalanya berlipat ganda. Dan bagi ikhwah fillah semua, bagi teman-teman semua yang dulunya jarang membaca Al-Quran, yang dulunya jarang membaca mushafnya Al-Quran, yuk kita kembali berbenah diri di bulan Ramadan ini, karena pahalanya luar biasa. Ya, mencari pahala di bulan Ramadan ini luar biasa gitu. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, dan di situ adalah letak penyelesaian masalah kita. Bukan letak penyelesaian masalah kita itu pada teman kita gitu. Penyelesaian masalah itu terletak pada siapa saja gitu. Tapi Al-Quran lah merupakan pedoman pertama
sebagai penyelesaian masalah kita. Maka daripada itu, yuk sama-sama ikhwafillah semua kita kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengaplikasikan apa-apa yang disuruh di dalam Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini, insya Allah. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Ya kan? Bulan Ramadan datang identik dengan sholat tarawih. Itu malam pertama itu ramai, sampai 100 jamaah, 200 jamaah, ya kan? Nah, ini sangat luar biasa. Tapi ketika lama kelamaan di malam ke-20 itu berkurang tuh jamaahnya. Ini apa yang terjadi seperti ini? Karena apa? Niatnya belum kuat gitu. Inna akmalu bin niat. Karena sesungguhnya yang kita lakukan ini, perbuatan yang kita lakukan ini harus kita awali dengan niat gitu. Jika niat kita kuat, jika niat kita itu karena Allah, ridhonya Allah, insya Allah tarawih kita akan terus berlanjut sampai akhir Ramadan gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan karena iman tuh, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Sungguh luar biasa kan? Maka daripada itu, jangan rajinnya di awal, tapi di akhir juga gitu. Salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, intinya niatnya dulu diperjelas, diluruskan. Inna akmalu bin niat, itu pentingnya. Yang keempat ya, keempat ini memperbanyak berbuat kebaikan. Kebaikan, istilah kebaikan itu ya, Ana bisa memberikan kata-kata motivasi untuk antum semua. Berbuat baiklah kamu tanpa memandang orang itu baik atau buruknya. Di bulan Ramadan ini ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Baik kepada orang yang baik, baik kepada orang yang buruk, itu luar biasa gitu. Jangan begini prinsip kita. Kita cuma baik kepada orang yang baik, orang buruk kita tidak bisa berbuat kebaikan, itu salah. Prinsip seorang muslim Islam itu salah gitu. Kencangkanlah moto kita ini, bahwasannya kita ini harus berbuat baik kepada semua orang gitu. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada ayah kita, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, teman kita, sahabat kita, karib kita, tanpa membeda-bedakan dia itu buruk atau baiknya gitu. Di bulan Ramadan inilah ya, kita sama-sama berbenah bahwasannya dengan kita berbagi kepada orang tidak membuat kita miskin. Tapi dengan kita yang tidak berbagi dengan orang, itulah yang membuat kita miskin gitu. Ya. Jadi inilah momentum bulan Ramadan ini datang gitu. Ada bulan Ramadan ini. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Bulan Ramadan ini momentum belajar yang kita kembali, fitrah kembali. Bagaimana cara kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Kebaikan seperti apa? Contohnya di saat berbuka puasa, kita kasih nasi bungkus kepada orang-orang yang belum mendapatkan gitu ya, belum ada sahur, ada bukanya gitu. Kita kasih rezeki yang sedikit lah dari kita, rezeki yang semampu kita gitu kan. Kita kasih untuk beli baju lebaran supaya sama-sama merasakan kesenangan, kebahagiaan. Setelah itu kita beri makanan untuk sahur ya. Ini Rasulullah pun senang dengan kita gitu ya. Rasulullah pun hidupnya pada masa dulu itu selalu berbagi ya. Tidak ada ruginya kita berbagi. Uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, benda yang kita miliki, baju yang kita miliki, apa-apa saja yang kita gunakan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita dapatkan itu karena Allah, izin Allah. Anda dapatkan baju batik ini karena izin Allah. Kok tidak? Allah tidak mengizinkan gitu. Karena rezeki kita itu adalah sebagian untuk orang lain gitu. Ya, jadi ana mengharapkan antum-antum semua di bulan Ramadan ini melakukan kebaikan. Ya, banyak berkah Ramadan yang harus kita ketahui lagi. Banyak berkah Ramadan yang membuat kita ini menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan saja lapar dan haus gitu.
tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pelajaran ya, bagaimana cara berbagi, meningkatkan iman kepada Allah bagaimana gitu. Nah, jadi ini jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai aplikasi kita untuk berubah, aplikasi kita untuk merubah diri menjadi lebih baik. Karena banyak berkah-berkah Ramadan yang luar biasa pahalanya gitu. Nah, jadi ini yang anak harapkan kepada antum-antum semua gitu. Jadi inti dari kesimpulan tauji anak ini, yuk sama-sama kita meriahkan bulan Ramadan. Sambut Ramadan dengan kebahagiaan, sama Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, dengan sholat wajib. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak mendapatkan pahala itu adalah yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Itu saja. Ya. Niatkan dalam hati, innak melubin niat, ya Allah, semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah momentum saya untuk bisa berubah. Niatkan dalam hati. Karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena orang lain, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena teman, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian taujih yang dapat Ana sampaikan. Lebih dan kurang Ana mohon maaf, karena kesalahan ini terletak pada Ana sendiri, dan ucapan yang benar itu terdapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamasa semua, Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.